Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kami hadir live streaming waktu yang singkat di hari Minggu ini untuk menyapa pemirsa dan mengajak bersama-sama pujian, renungan, dan doa-doa bagi saudara yang mungkin berhalangan untuk ke gereja masing-masing atau karena sakit. Kami hadir live streaming untuk menjadi berkat, menjadi sahabat doa, dan juga untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian. Lewat pelayanan ini, saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pujian ubah hatiku yang kemarin Pastor bawakan pertama kali, rupanya jadi berkat bagi beberapa orang dan hidupku. Pagi hari Minggu ini, Pastor bawa pujian ini, biar setiap hati Bapak Ibu sekalian terbuka untuk menerima kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti hatimu. Engkau penjunan
ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Seperti hatimu, seperti hatimu. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian ini? Kita serahkan hidup, waktu, dan bahkan hati kita untuk Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan, tidak boleh sombong. Kita harus melayani, harus berbagi. Kita harus percaya pada perkataan firman Tuhan, karena manusia roh ini, roh yang memberi hidup, bukan daging. Daging hanya fana, tapi yang kekal adalah roh dan kehidupan. Katakan pujian ini, ubah hati. Ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Ubah hatiku, ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku. Ya Tuhan, tolong kami menjadi baru. Kami angkat tangan kami, katakan Engkau penjuna, Engkau penjuna. Tunjuk diri sendiri, ku tanah liat, ku tanah liat, bentuk jadikan, bentuk jadikan ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Ubah hatiku menjadi baru Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Yesus penjuna, tunjuk diri sendiri, ku tanah liat, bentuk jadikan, bentuk jadikan ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku seperti
seperti hatimu, seperti hatimu. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Menjadi baru, menjadi baru, menjadi baru. Amin. Semua kita mendapatkan berkat Tuhan pagi ini, hati diperbaharui. Amin. Hati menjadi baru, beban yang berat dilepaskan, hati susah dihiburkan, hati yang pahit sudah diberikan hati yang baru. Kita udah melepaskan diri dari penyakit hati, yaitu kemarin Pastor sempat menyampaikan beberapa bagian penekanan, yaitu sakit hati. Kita sudah mau melepaskan diri, dan hari ini kita menjadi pribadi yang hatinya baru, seperti hati Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus yang Dia berikan, disinari dengan hatinya, sehingga hati saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi baru. Amin. Puji Tuhan. Sekarang Pastor mau baca dulu kesaksian-kesaksian. Makasih banget buat pujiannya, komentarnya khusus dalam outfit dress code-nya Pastor Randy pagi ini. Ini jaket mereknya adalah Casio. Secara khusus Pastor Randy ucapin terima kasih dari berkat yang diberikan ini keluarga Bapak Luyanto, ya. Beliau memberkati Pastor dengan beberapa jas, blazer. Sebetulnya waktunya sudah cukup lama, namun hari ini Pastor berkesempatan pakai kembali setelah pakai beberapa kali. Terima kasih ya, keluarga ini memberkati hamba Tuhan. Terima kasih, biar lewat pelayanan ini semua orang di Indonesia dan di bangsa-bangsa mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kelihatan kayaknya agak lebih mudah gitu ya. Tapi kalau Pastor pakai jas begini, goyangnya atau jalannya atau geraknya itu agak terbatas, ya disesuaikan. Makasih pujiannya, komentarnya. Iya, jarang pakai jas, sekali pakai jas kelihatan kayak agak ganteng gitu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dia yang menyinari wajahku dan wajahmu dengan kemuliaannya. Saudara dan saya cantik, ganteng, bukan karena apa yang kita kenakan sebetulnya, tapi karena sesuatu yang dari dalam yang Tuhan berikan, yaitu roh dan kehidupan. Iya kan? Kalau Tuhan angkat, Tuhan ambil rohnya dari manusia, mau ganteng, mau cakep, jadi mayat. Mayat tidak ada yang cakep, tidak ada yang cantik. Yang ada ya hanya seonggok tanah yang nyawanya udah dicabut. Tapi saudara hari ini ganteng, cantik,
bukan perhiasan yang kau kenakan, bukan karena baju yang kau pakai, tapi sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Amin. Bless you. Bless sekali lagi keluarga Bapak Lianto. Bless you. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang Pastor izin dulu ya baca kesaksian-kesaksian. Karena apa? Karena pesaksi ini request khusus, minta dibacakan. Jadi kalau Pastor nggak baca, nanti ditanya-tanya gitu ya. Kesaksian ini sudah muncul di thumbnail di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu yang di Facebook, yang di TikTok, yang mau kepoin ya silahkan diintip di thumbnail YouTube. Sekarang Pastor bacakan. Ada 1, 2, 3, ada 4 kesaksian. Sekali lagi, sebetulnya kesaksian masuk di pelayanan ini lebih banyak dari apa yang Pastor bisa bacakan atau publish. Tapi karena waktu dan tempatnya terbatas, jadi Pastor baca 4 ini. Tapi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu masih menjawab doa. Ya, Tuhan Yesus masih menyembuhkan orang-orang sakit. Demikian juga Tuhan Yesus sampai hari ini masih mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, setelah ini kita mau dengar firman Tuhan dengan sebuah renungan. Pastor beri judul Darah Yesus 3M. Apa? Yang kita akan dengar firman Tuhan sebentar. Darah Yesus 3M atau 3M. Apa dan bagaimana? Sebentar ya. Sekarang Pastor baca dulu kesaksian yang pertama. Shalom. Selamat malam Pastor Andi. Saya mau bersaksi tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Apakah itu? Begini, hasil EEG yang ketiga anak kami Gamaliel, dokter menyatakan normal. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Dan 3 bulan lagi anak kami Gamaliel akan lepas obat. Jadi ini by progress, puji Tuhan, membaik sehingga dalam 3 bulan dokter mendiagnos tidak lagi tergantung obat. Ini juga kesaksian menguatkan saudara yang divonis dokter minum obat seumur hidup. Kesaksian ini boleh memberi penguatan bagi saudara. Tidak selamanya engkau hidup bergantung pada obat-obatan, tapi kita hidup bergantung pada kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Nah, setelah itu kami sangat bersyukur pergumulan kami selama 3 tahun 5 bulan, detail ya. Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesembuhan yang Tuhan berikan, dan terima kasih Pastor Andy atas doanya. Tuhan Yesus memberkati Pastor Andy dan keluarga dan dalam pelayanan. Amin. Kesaksian saya tolong dibaca ya Pastor di live streaming pagi. Terima kasih. Nah loh, jadi pesaksi ini sudah request khusus supaya dibacakan. Misi yang komplit saya udah bacakan ya. Puji Tuhan, makasih kesaksiannya, bless you. Penguatan banget dan jadi berkat banget deh bagi kita yang mendengar. Pastor yang membacakan juga dan ya ikut mendoakan, bersyukur sama Tuhan Yesus. Kesaksian kedua, kemarin malam saya demam tinggi, meriang karena batuk radang. Lalu saya buka live Pastor yang Jumat pagi, berarti kemarin dulu dari hari Minggu ini. Saya perdengarkan di malam hari, saya sudah lemas dan demam tinggi. Saya hanya berdoa pada Tuhan Yesus
dan sambil dengar live pastor, dan beberapa jam kemudian saya sembuh dan langsung saya pengen makan. Wow, yang awalnya saya sudah tidak selera. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik melalui doa-doa Pastor Andy Simon. Terpujilah Tuhan Yesus. Makasih Pastor Andy Simon, Tuhan Yesus memberkati. Wah, kesaksiannya sangat memberi penguatan. Siapa yang merasa dikuatkan? Kesaksian kedua ini, ke satu, masih dua lagi, 3 dan 4. Amin, bless you. Ya, sekarang yang ketiga ya. Shalom Pastor, saya mau bersaksi. Selama ini ada terganjal di perut atas paha, setiap kakiku kuangkat terasa ada terganjal. Setelah 3 minggu saya ikut live streaming tiap pagi jam 5 dan minum air yang Pastor doakan 2 hari ini, tidak ada lagi terganjal ruang gerak kaki. Bila ku angkat, puji Tuhan, aku sudah merasakan kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan itu baik bagiku, amin. Dan keluargaku, amin. Aku sudah sembuh di dalam Yesus, amin. Puji Tuhan, sangat memberkati. Kesaksian yang keempat ya. Kesaksian yang kedua kalinya, Dear Pastor Andy Simon, begitu sempurna. Jadi ini kekasih Tuhan sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan sebelumnya, dan Pastor mungkin sudah bacakan ya, karena sekali lagi kesaksian banyak sekali, tidak semua naik tayang. Pastor membatasi karena ruangannya ini kasihan terbatas. Kalau saya mau paksa kecil-kecil, malah saya sendiri nggak bisa baca nantinya ya. Jadi ini yang kesaksian keempat hari ini. Dear Pastor Andy Simon, begitu sempurna kuasa Tuhan Yesus lewat jawabannya untuk menjamak anak kekasih Osi. Jadi anaknya namanya Osi. Anak terkasih Osi sembuh dari depresi berat yang menuju gangguan mental atau gangguan jiwa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah melepaskan roh-roh jahat yang ada pada diri anak terkasih Osi lewat bantuan doa dari Pastor Andy Simon, juga lewat healing water yang didoakan lewat online. Inilah kesaksian dari pesaksi langsung yang Pastor Andy berkesempatan membacakan di hari Minggu pagi ini. Ini namanya mujizat di Minggu pagi yang saudara dengar. Kiranya menguatkan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Hari ini Pastor juga sambut dengan sukacita karena dapat kabar sejak subuh tadi berbondong-bondong orang sudah mulai memenuhi area Geraha IHS Balikpapan. Suasana ini kami bersyukur sama Tuhan Yesus, minggu ke minggu bahkan sampai hari ini Minggu pagi masih sama, orang berbondong-bondong. Bahkan saya dengar dari Kamis, Jumat itu penginapan sudah diisi oleh tamu-tamu yang datang dari Medan, dari Papua, dari Kupang, dari Jawa, dari kota-kota yang lain, dari Mahulu, Kalteng, di luar Balikpapan seperti Samarinda, Bontang, Sangatta, Kutai mulai berdatangan. Puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan ilah yang masih percayakan kepada wadah ini untuk mencurahkan berkat-berkat kesehatan, keselamatan, kesembuhan bagi jiwa-jiwa. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena boleh Tuhan tolong
menghadirkan pelayanan ini, dan saya hamba Tuhan berkesempatan dipercaya Tuhan melayani setiap orang, setiap jiwa, setiap tamu, setiap umat yang hadir di hari Minggu pagi. Semua pelayanan kami ini adalah pelayanan kasih, pelayanan kemanusiaan, bukan penggembalaan, bukan juga pelayanan gerejawi. Ya, kalau gerejawi saudara akan tuntut banyak hal, perhatian, konseling, dan kunjungan wajib sebagai tanggung jawab dalam penggembalaan. Dan juga saya katakan bukan gerejawi karena saya tidak fokus dalam penggembalaan. Tapi pelayanan setiap hari live streaming kami melayani tiap pagi jam 6.05 WITA, hadir di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Dan setiap hari Minggu pagi jam 8, hari Minggu pagi jam 8 pagi. Jadi kebaktian tatap muka atau onsite bersama Pastor Andy Simon diadakan hanya hari Minggu pagi jam 8. Saudara-saudara yang bertanya, yang mau datang, yang mau ketemu, yang mau meet up, yang mau didoakan, mau ditumpang tangan, mau dibaptis, mau suasana-suasana live streaming ini saudara alami langsung secara real, tatap muka, itu hanya diadakan Minggu pagi jam 8. Notabene, saudara-saudara kalau mau datang hari Minggu pagi seperti ini, lebih awal sedikit, karena selama ini tempat kursinya itu penuh. Kalau saudara mau dapat tempat, ya datang lebih awal. Kalau saudara datang telat, ya kami pasti tetap welcome selama kebaktian masih ada. Kalau kebaktian sudah tidak ada, ya minggu depan lagi gitu ya. Tapi saudara konsekuensinya berdiri apakah di tribun atas, di tribun bawah, atau di luar kalau belum penuh gitu. Dan semua tamu-tamu yang hadir saudara-saudara itu masuk jam 7 pagi. Jam 7 pagi kami siapkan sarapan. Jadi semua tamu-tamu yang datang, kami semua siapkan sarapan, makan, minum, healing water, air minum, kopi, Chinese tea, teh tarik, coffee mix, macam-macam. Ya, kami siapkan semua untuk tamu-tamu yang hadir di Grace Balikpapan itu gratis, free. Ya. Lalu yang mau ikut ibadah silakan masuk jam 8 tepat, open gate. Lalu pastor akan membagi firman seperti ini. Lalu yang mau didoakan, kami doakan. Setelah doakan, saudara kembali ke gereja masing-masing, ke kota masing-masing, ke rumah masing-masing. Tidak usah ada yang lain, tidak usah kasih persembahan, tidak usah ucap terima kasih, pulanglah. Kalau engkau sehat, syukur sama Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara mendapatkan berkat-berkat rohani, bagikanlah itu di gereja di mana engkau berjemaat atau bergereja. Biar pelayanan ini meskipun sederhana, tapi bisa menjadi berkat bagi di luar sana. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dan khusus hari ini ya, pastor akan membagikan perjamuan ya. Jadi hari ini, kalau kemarin kita bagi beras ya, minggu-minggu kemarin kami bagi-bagi, ada berkat, kami bagi-bagi ampau dan sebagainya. Nah, hari ini saudara, hari Minggu 7 April 2024, Pastor Andy membagikan perjamuan. Perjamuan ini isinya adalah sirup dan roti sebagai simbol ya,
persekutuan dengan perjamuan kudus Yesus Kristus. Tujuan saya membagikan ini, saudara-saudara sekalian, pasti bukan penggembalaan. Karena biasa kalau gereja penggembalaan awal bulan, mereka itu juga mengadakan perjamuan disertai dengan persepuluhan. Kalau Pastor Andy tidak mengadakan persepuluhan, tidak mengadakan persembahan kolekte. Sekali lagi, saya bukan menolak, bukan anti dengan kolekte persembahan atau persepuluhan. Tapi kembali bahwa saya fokus, panggilan saya ini adalah ladang bakti. Dan memang jujur yang saya lihat yang hadir di pelayanan ini adalah orang-orang 2S. Orang yang sakit, kasihan, orang yang susah. Jadi saya mau jadi berkat lah buat mereka. Saya mau jadi jawaban buat mereka. Saya mau tolong mereka. Kiranya pertolongan ini dalam berkat Tuhan mereka pulang dari pelayanan yang ada, mereka selesai ikut live streaming, mereka bisa senang, yang sakit bisa sembuh. Itulah kerinduan saya, tidak ada yang lain. Saya tidak bermaksud untuk menjudge organisasi atau gereja-gereja pada umumnya, tidak. Karena saya hadir bukan menjadi kompetitor gereja-gereja, saya hadir menjadi penyemangat. Saya rindu semua gereja di hari Minggu, hari beribadah. Kalau saudara Advent, hari Sabtu, hari Sabat beribadah, semua semarak penuh. Semua gereja penuh dengan jiwa-jiwa yang datang, yang ditebus, yang diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Nah, lantas saya membagi perjamuan ini adalah apa? Saya rindu jiwa-jiwa yang hadir itu menerima 3M. Ya, 3M. 3M itu apa? Ketika pastor bagikan sebentar yang hadir, berkesempatan hadir perjamuan ini, itu disertai dengan doa. Seperti tema yang kita dengar saat lagi, darah Yesus 3M. 3M itu terdiri dari apa? M yang satu, menguduskan. Darah Yesus menguduskan. Saya sangat rindu seperti Tuhan Yesus menguduskanku dan keluargaku dengan darahnya. Menguduskanku dari segala dosa, aib, pelanggaran, kesalahan di masa lalu. Darah Yesus menguduskanku. Saudara-saudara yang datang juga, saya berikan perjamuan ini. Dan terima dengan iman, saudara juga menerima pengudusan dengan darah Yesus. Hidupmu, keluargamu, kegagalan masa lalumu, dosa-dosamu, kenajisanmu ditahirkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang M kedua adalah darah Yesus menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari api neraka. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari hukuman kekal. Upah dosa adalah maut. Darah Yesus menyelamatkanku. Bapak Ibu sekalian, ketika saya bagikan sebentar, tamu-tamu yang hadir, biar engkau juga terima dengan iman, darah Yesus menyelamatkanmu dari api neraka, dari hukuman kekal. Amin. Dan M yang ketiga adalah darah Yesus menyembuhkan. Ini bukan kesaksian satu hari, satu bulan, tapi tahun demi tahun kesaksian-kesaksian ini real, dibuktikan lab, dan terus datang mulut ke mulut diceritakan
bahwa darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Saya kira ini salah satu alasannya orang masih banyak berbondong-bondong datang ke pelayanan ini. Karena mereka menyaksikan, bahkan kemarin ada satu chat masuk, satu bapak dari Bekasi. Bapak ini orang Medan, orang Batak. Dia berkata berapa minggu lalu dia datang, dia dan bersama temannya sudah mengalami pemulihan oleh karena kuasa doa dalam nama Yesus. Nah, hari ini katanya datang lagi dengan keluarga yang lain. Jadi orang datang itu karena mereka saling menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di wadah pelayanan ini, baik live streaming maupun onsite. Tuhan Yesus darahnya menyembuhkan sakit penyakit. Apa yang sampaikan tadi ini semua berdasarkan janji firman Tuhan di Bible. Yuk sekarang kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 3 bagian yang tadi Pastor udah ucapkan, sekarang kita akan membaca surat cinta Tuhan Yesus. Sehingga bukan pernyataan hamba Tuhan atau Andi Simon yang meneguhkan hatimu, tetapi pernyataan perkataan firman-lah yang membuat kita ini hatinya diteguhkan. Yang pertama, darah Yesus menguduskan umatnya. Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus bagi saudara sekalian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa? Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Puji Tuhan. Darah Yesus menguduskan umatnya. Betapa kita berbahagia, nikmat syukur luar biasa kalau kita ini bisa disebut sebagai umat Yesus Kristus. Ada yang senang menjadi umat Katolik, ada yang senang menjadi umat Kristen, ada yang senang menjadi umat satu organisasi gereja. Di Indonesia ini banyak gereja, organisasi, sinodial, nama-nama gereja yang diberkati. Oke, tetapi saudara, kita harus satu hal yang sangat kita syukuri. Apapun latar belakang gereja saudara-saudara sekalian, merek nama gereja, liturgi, doktrin, organisasi, lepas dari itu semua, saya mau ajak kita bersyukur secara pribadi, kita ini menjadi umatnya Tuhan Yesus Kristus. Karena di sorga nanti, kita tidak lagi memakai label istilah gereja A, gereja B, tapi kita masuk sorga karena kita adalah umat Tuhan Yesus Kristus yang dikuduskan dengan darah Yesus. Ya, kita boleh bangga kita di gereja A, di gereja B, boleh. Tapi gereja A atau gereja B yang kita banggakan itu tidak pernah tertumpah satu tetes darahnya untuk menebus kita. Jadi kalau saudara bangga dengan gereja A, gereja B, ya itu manusiawi. Tapi kita harus memiliki rasa bangga yang tertinggi, penghormatan tertinggi kepada Tuhan Yesus. Karena kita meskipun di dunia disebut umat A, umat B, gereja A, gereja B, tapi nanti di sorga kita disebut umat
Yesus Kristus yang masuk surga bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah bagian kita berbuah di bumi. Tapi di surga kita nanti masuk nanti karena darah Yesus. Ketika orang-orang bertanya, saudara Andi Simon ketika meninggal masuk mana? Ketahuilah, firman Tuhan berjanji, Andi Simon waktu meninggal masuk surga. Ketika saudara bertanya kepada saya, Pastor Andi, lo meninggal dunia, saya kemana? Saya sama Tuhan berkata, saudara meninggal dalam Yesus masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjamin dengan darahnya saudara-saudara mendapat apa? Pengudusan, dikuduskan, disucikan. Dari apa? Dari segala dosa-dosa. Jadi kalau saudara orang berdosa sekalipun bertanya kepada saya, Pastor Andi, saya punya dosa banyak. Saya banyak kehilapan, saya banyak melakukan aib di masa lalu, kesalahan, pelanggaran. Saya terima Tuhan Yesus, darahnya di Golgota tercurah, saya aminkan, saya percaya, saya rindu mengalir di tubuhku. Ketika saya meninggal, Pastor Andi Simon, saya kemana? Saya jawab, sesuai dengan firman Tuhan berkata, darah Yesus menguduskan. Maka orang ini atau mereka ini yang meninggal, mereka masuk surga. Mereka masuk surga karena darah Yesus. Darah Yesus menguduskan dari semua dosa dan pelanggaran. Kesalahan kita di masa lalu, kehilapan, tidak ada satu hamba Tuhan pun yang luput dari namanya kesalahan. Karena baik dia disebut hamba Tuhan juga masih manusia, tinggal di dalam daging, masih bisa melakukan perbuatan daging. Tetapi orang benar, hamba Tuhan, tidak lagi tinggal di dalam dosa. Karena darah Yesus menguduskan. Ketika saya jatuh, ketika saudara jatuh, darah Yesus menguduskan. Kita perlu rendah hati datang sama Tuhan. Tuhan, minta ampun. Bereskan di hadapan Tuhan. Darah Yesus menguduskan dari segala dosa dan pelanggaran. Mungkin orang di luar Kristus akan berkata, enak temenan, enak banget, bikin salah, minta ampun. Darah Yesus menguduskan mereka orang Kristen. Mungkin berpikir itu sepertinya benar, tetapi ketika saya mengembalikan pertanyaan yang sama, bukankah setiap umat beragama di muka bumi ini saat dia sembahyang, dia sholat, atau dia beribadah kepada Tuhannya, pastikan ada di dalam doa-doanya mereka menekan mohon ampun. Betul kan? Mau agama apapun juga dalam doa-doanya mesti ada doa atau disisipkan atau bagian-bagian, ya Tuhan ampunkanlah salah dan dosaku. Dan mereka pasti juga punya keyakinan Tuhan Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pengampun. Bagaimana kalau saya kembalikan pertanyaan kepada mereka? Enak benar Tuhanmu mengampuni dosa-dosamu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, cuma kan saya tidak mau. Karena hadirnya prenak ini bukan perdebatan, tetapi mencerahkan bahwa ada Tuhan di sorga,
Tuhan yang Maha Pengampun, dan Tuhan Yesus memberikan sebuah garansi pengudusan oleh darahnya yang sudah dia lakukan di Bukit Golgota nyata. Jadi jangan iri dengan Tuhan Kristen. Semua Tuhan yang kita kenal, yang saudara sembah, bukankah juga mengampuni? Cuma di dalam Yesus yang kitab suci ajarkan, darah Yesus menguduskan umatnya. Disinilah pointinya. Kita sebagai umat Yesus Kristus sangat bersyukur sama Tuhan. Karena kita mendapat pengudusan oleh darah Yesus. Amin. Amin. M yang kedua, kita sekarang lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Bapa. Oleh darahnya kita pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Oleh darahnya kita pasti diselamatkan. Dari apa? Dari murka Bapa. Upah dosa adalah maut. Oleh darah Yesus yang pertama menguduskan dari dosa. Yang kedua, darah Yesus menyelamatkan dari apa? Dari murka Bapa. Karena manusia yang mati dengan dosa-dosanya, maka mereka mengalami murka. Dan murka itu adalah maut, masuk api neraka. Jadi M yang kedua, darah Yesus menyelamatkan dari apa? Dari panasnya api neraka, dari ngerinya siksaan di api neraka. Darah Yesus menyelamatkan saya dan saudara, umat Yesus Kristus, dari api neraka. Amin. Amin. Yang ketiga, M yang ketiga adalah darah Yesus menyembuhkan. Ayat yang sangat populer, yang sering dibacakan, ditambah lagi minggu-minggu kemarin momentum Paskah. Ayat ini sebagian gereja memperdengarkan tentang pengorbanan Kristus di dalamnya, bilur tertumpah, dan oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit disembuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, darah Yesus menyembuhkan dari sakit penyakit, termasuk sakit penyakit dosa, sakit penyakit hati, sakit penyakit di tubuhmu. Imani darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam bilur ada darah tertumpah. Darah Yesus menjadikan orang sembuh, atau darah Yesus menyembuhkan dari sakit penyakit, atau oleh darah Yesus ketika engkau beriman, engkau percaya, engkau
disembuhkan. Amin buat renungan firman Tuhan. Sekali lagi, sesaat lagi saya akan ajak saudara untuk mendoakan air minum masing-masing. Lalu setelah itu kita akan akhiri live streaming doa berkat, karena pastor masih ada form doa sedikit. Lalu lanjutkan kembali ke onsite dan siap sekali lagi membagikan perjamuan ini, ya, sirup dan roti bagi tamu-tamu yang hadir, secara khusus umat-umat Yesus Kristus akan kami bagikan hari ini semuanya gratis. Cuma-cuma, pelayanan tanpa kolektor, pelayanan tanpa meminta, karena saya sudah menerima berkat yang berlimpah dari surga Tuhan Yesus Kristus, dan dia beri kasih amanat supaya Andi Simon, kamu lakukan pelayananmu dengan cuma-cuma, karena kamu sudah aku berikan kuasa, kehidupan, keselamatan, pelayanan ini dengan anugerah cuma-cuma. Matius 10 ayat yang ke-8. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat darah Yesus yang menguduskan kami, menyelamatkan kami, dan menyembuhkan kami. Firman yang sudah kami dengar tertabur di setiap hati kami. Kami syukur ya Tuhan, terima kasih. Firman ini bukan untuk orang lain, tapi bagi kami yang mendengar, dan ini menjadi bagian hak waris kami. Kami bersyukur ya Tuhan menjadi umat-Mu. Dan biarlah kami mau belajar setia sampai Tuhan Yesus panggil kami pulang ke sorga. Kami tetap menjadi umat-Mu, anak-Mu yang setia. Setia beribadah, setia untuk berdoa, setia menyembah Tuhan, setia membaca firman Tuhan, dan setia melakukan kehendak Bapa dan menjauhi larangan-larangan yang Tuhan tidak kehendaki kami lakukan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat lawatan renungan firman Bible ini yang sudah hadir dalam hidup dan keluarga kami masing-masing. Terpuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang merasa terberkati dengan sharing darah Yesus 3M? Saya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang banget hari ini meskipun di hari Minggu ya, tetapi yang nonton juga kurang lebih 10.000 orang. Saya senang sekali. Artinya pelayanan ini meskipun hari Minggu banyak yang beribadah, tapi yang online juga ternyata banyak yang membutuhkan. Ya, saya kira biasanya kalau hari Minggu yang nonton sedikit karena siap-siap ibadah di gereja masing-masing. Tapi ternyata sekalipun hari Minggu tetap ini penonton kurang lebih hampir 10.000 orang yang nonton. Artinya pelayanan ini bisa menjangkau banyak orang secara live streaming, dan mungkin saudara yang tidak sempat ibadah gereja karena tempat keterbatasan atau karena kelemahan tubuh. Pelayanan ini hadir menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin, amin, amin. Saudara terberkati, silakan dibagikan keluarga yang lain. Siapa tahu mereka butuh link ini, tautan ini, dibagikan sehingga mereka juga bisa mendapat berkat-berkat rohani. Baik, saudara sekalian, mari saatnya kita akan mohonkan berkat air minum kita masing-masing. Bapakku di surga, kami angkatlah air minum kami sebelum kami minum ini. Mohon berkat daripadamu, diberkatilah air minum ini dalam nama Tuhan Yesus Bapa, sehingga air minum ini menjadi air doa yang menyehatkan tubuh kami. Air minum ini healing water yang memberi kesembuhan di tubuh kami yang sedang mengalami sakit. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus, aliran kesembuhan mengalir
menjamah, dan menyembuhkan, menyehatkan kami. Amin. Minumlah dan pasti jadi berkat air ini buat saudara sekalian. Aus akan air kehidupan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum doa berkat, Pastor mau membawakan satu pujian. Tuhan Yesus pasti tolong kita di waktu yang tepat. Halo semuanya. Makasih, kesaksian banyak banget. Makasih Tuhan yang dipermuliakan ya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Dengarkan pujian ini. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja dalam hidup kita. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat
Dia jadikan semua. Kami angkat tangan percaya padamu. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan pasti. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doamu, Yesus jawab doaku, Yesus jawab doa-doa orang benar. In Jesus name. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Angkatlah dua tangan saudara di depan Tuhan Yesus dan kita terima berkat rahmat anugerah kasih sayang, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Setiap firman yang sudah kau dengar, Tuhan memberkati firman-Nya sendiri untuk anak-anak-Nya yang terkasih. Selamat beribadah di gereja masing-masing dan muliakan Tuhan Yesus. Tinggikan Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat kesehatan. Darah Yesus menguduskan, menyelamatkan, menyembuhkan untuk engkau dan keturunan anak cucumu. Diselamatkan darah Yesus, menguduskan darah Yesus suci, melepaskan engkau dari ikatan kegelapan, roh-roh jahat, out, free in Jesus name. Berkat ini kita terima, umur yang panjang, berkat untuk keluarga, berkat untuk pelayanan, hati yang baru, kita terima dari surga, dimaterikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Live streaming sudah selesai. Terima kasih saudara sudah bersama-sama live streaming. Saya ucapkan juga segera sembuh yang sakit, yang kami doakan biar mendapat berkat-berkat dari anugerah Tuhan Yesus sendiri. Dan selamat beribadah saudara yang akan beribadah baik di Grace Balikpapan maupun yang akan beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.